Allah Ta'ala berkata, Lau? Boleh, tapi apa alasannya? Kebanyakan orang ketika memfavoritkan surat ini alasannya apa? Karena pendek. Ya, padahal seharusnya ketika kita memfavoritkan surat ini itu alasannya bukan karena itu, tapi alasannya karena apanya? Karena kandungannya, karena isinya, ilmu yang ada di dalamnya yang luar biasa, dahsyat. Wajar seandainya Imam Syafi'i kemudian mengatakan apa? Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafatum. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya, ya, jadi seandainya Allah itu tidak menurunkan dari Al-Quran yang ada berapa surat di dalamnya, Mas Anjasa? 114 surat. Seandainya Allah tidak turunkan buat Al-Quran, atau Allah tidak menurunkan surat-surat Al-Quran yang jumlahnya aslinya 114, kecuali hanya satu surat ini saja. Apa itu? Surat Al-Asr. Sebagai hujjah, sebagai bukti, ya, tentang kebesaran Allah, sebagai keterangan tentang apa yang harusnya dilakukan oleh manusia supaya bisa selamat. Allah tidak turunkan kecuali hanya satu surat yang pendek ini, lakafathum. Apa artinya, Mas Ukasyah, lakafathum? Niscaya itu sudah mencukupi. Jadi Allahu Akbar, ya. Coba, surat sependek ini sudah cukup sebenarnya untuk memberikan keterangan kepada umat manusia semuanya agar mereka selamat dan tidak rugi. Itu sudah cukup. Kenapa cukup? Karena seluruh keterangan agama itu bisa dirangkum di dalam kalimat ini. Dalam kalimat yang ada dalam surat Al-Asr. Bukankah agama kita itu adalah dibangun di atas ilmu? Setelah punya ilmu, terus diapakan? Diamalkan. Setelah diamalkan, kemudian didakwahkan. Saat kita menjalankan tiga ini, ilmu, amal, dakwah, kita harus sabar. Sudah, itulah inti dari ajaran agama kita. Ya. Ilmu itu mencakup ilmu akidah, ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak, mencakup semuanya. Ya. Sehingga seandainya kita betul-betul paham kandungan dari surat Al-Asr ini, maka itu sudah kita paham dan kita amalkan, maka itu sudah cukup untuk menjadi sebab dengan izin Allah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Inilah perkataan Imam Syafi'i. Dan ini menunjukkan bahwa penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah sosok ulama yang menghormati ulama. Ya. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa Syekh Muhammad adalah orang yang tidak menghormati ulama. Beliau menghormati ulama. Ya. Beliau bawakan perkataan-perkataan ulama sebelumnya, Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Imam yang terkenal, ya. Imam yang terkenal keilmuannya. Kemudian setelah itu membawakan perkataan Imam Bukhari. Ya. Jadi buku ini, buku Al-Usul Ats-Tsalatsah, walaupun tipis, tapi kandungannya dahsyat. Isinya ilmu semuanya. Ayat, hadis, perkataan para ulama. Ya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Lanjut, Mas Abdurrahman. Imam Bukhari rahimahullah berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amali, bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Nah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Setelah membawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membawakan perkataannya siapa? Hah? Siapa nak? Imam Bukhari. Dua-duanya sama-sama imam yang terkenal. Ya. Walaupun spesialisasinya itu adalah ilmu yang sangat didalaminya itu berbeda. Ya, kalau Imam Syafi'i itu spesialisasinya dalam ilmu fikih, kalau Imam Bukhari spesialisasinya dalam ilmu hadis.
Ketika kita katakan spesialisasi itu bukan berarti mereka tidak tahu kecuali ilmu itu saja, bukan. Jadi ketika kita katakan Imam Syafi'i spesialisasinya fikih, bukan berarti beliau nggak paham hadis. Paham beliau. Ya. Ketika kita katakan bahwa Imam Bukhari spesialisasinya hadis, bukan berarti beliau nggak paham fikih. Ya. Cuman ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan perkataan ulama-ulama yang mu'tabar. Ya, ulama-ulama yang telah diakui keilmuannya. Ya. Ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Apa kata Imam Bukhari? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi sebelum kita berucap. Berucap itu apa? Ngomong. Kita harus punya ilmu dulu. Ini kebiasaan yang kurang baik anak-anakku sebagian. Ketika berbicara nggak dipikir dulu. Ya. Jadi sebelum kita ngomong, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Ya. Kita harus pikirkan terlebih dahulu apa yang kita omongkan itu baik atau jelek. Kadang-kadang kita cuma dengar orang ngomong A, tahu-tahu sampai ke rumah ngomong A. Ya. Kadang-kadang Abi menemukan sebagian dari anak-anakku, ya, pulang-pulang bawa kosakata baru. Bawa kosakata baru. Kosakata itu didapatkan dari mungkin tetangga atau anak di pinggir jalan atau mungkin lihat di tontonan. Kemudian ditanya, "Nah, itu apa sih tadi?" Dia ngomong kata-kata yang tidak baik misalnya. Ditanya, "Itu tadi apa sih artinya?" Nggak tahu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, sebelum kita berucap, babun al-ilmu qabla al-qawli. Ilmu dulu baru apa? Berucap. Pahami dulu kalimat itu apa? Isinya apa? Maknanya apa? Setelah paham maknanya, kemudian kira-kira kalau diomongin itu dapat pahala apa dapat dosa? Contoh sekarang, maaf ya. Ketika kita katakan bodoh misalnya. Apa? Bodoh. Atau maaf ya, mungkin kasar ya, goblok misalnya. Kita dengar ada orang ngomong seperti itu. Baik. Apakah kalian paham maknanya? Anak-anakku paham nggak? Goblok itu paham nggak? Paham. Setelah paham, oh itu artinya seperti itu. Kita pikirin. Kita pikirin kira-kira kalau diomongin, itu mendatangkan pahala. Atau justru mendatangkan apa? Dosa. Itu namanya berpikir, berilmu sebelum berucap. Ya. Makanya para ulama kita dahulu, itu ngomongnya dikit. Nggak banyak apa? Nggak banyak ngomong. Kenapa? Karena setiap mau ngomong dipikir. Ya. Apakah hanya ngomong saja yang perlu ilmu? Tidak. Termasuk juga al-amal. Apa tadi al-amal? Berbuat. Mau berbuat apa-apa, harus punya ilmunya. Jangankan dalam urusan agama, urusan dunia saja. Itu kalau nggak pakai ilmu, gawat. Ya. Kalau nggak pakai ilmu, gawat. Ya. Coba sekarang kalian kan punya probiotik tuh. Ya. Cairan atau bukan? Cairan. Sekarang kalau misalnya ada orang mendatangkan cairan. Cairan itu adalah baygon. Atau Fixal. Atau cairan Wipol misalnya. Kan sama-sama cairan toh. Kemudian dimasukkan ke mana? Ya, probiotik. Dimasukkan ke Gelas. ke kolam. Probiotik kan buat kolam. Ya. Ya, probiotik yang itu yang biasa kita pakai, ya. Itu kan dicampurin buat ikan di kolam. Terus kita ini juga ada cairan nih. Ya. Kemudian dimasukkan. Apa jadinya? Mati. Dalam urusan dunia saja kita tuh harus punya ilmu sebelum beramal, sebelum melakukan sesuatu. Apalagi dalam urusan agama. Makanya baca Quran, ya. Kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian puasa, zakat, semuanya itu harus ada apanya? Harus ada ilmunya dulu. Ya. Kalau sholat nggak pakai ilmu nanti sembarangan. Subuh cuma berapa? 1 nanti. Oh, yang penting udah sholat. Kalau nggak pakai ilmunya nanti tahu-tahu sholat nggak pakai wudu. Ya. Tahu-tahu kamu udah wudu belum? Emang harus wudu? Iya dong.
Ya. Tahu nanti ada nggak pakai ilmu, sholat cuma pakai celana pendek. Ya. Ya. Jadi ilmu itu dibutuhkan oleh seseorang sebelum berucap dan sebelum apa tadi? Berbuat. Qoblal qauli wal amali. Ya. Apa dalilnya? 6 dibaca. Siapa yang belum baca tadi? Mas Suka. Dalil hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan mintalah ampun atas dosamu. Quran surat Muhammad ayat 40. Ayat 9. Bagus. Ini ayat yang kita hafal ya. Alhamdulillah anakku rata-rata sudah pada hafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Ayat ini disampaikan oleh Imam Bukhari ketika beliau bikin judul babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau kan mendatangkan dalilnya apa sih kalau kita sebelum berqaul? Apa tadi qaul, Mas? Berkata. Wal amal sebelum berbuat. Kenapa kita sebelum berkata dan berbuat kita harus pakai ilmu dulu? Dalilnya mana? Ya. Karena Imam Bukhari itu kan menyampaikan sesuatu keterangan, beliau bawakan dalilnya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 9. Ilmunya di mana coba? Coba perhatikan ayat ini. Mana ilmunya? Fa'lam. Apa? Fa'lam. Berilmulah. Nah, jadi sebelum ngapa-ngapain berilmulah. Fa'lam. Punyalah ilmu annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Allah. Punya ilmu dulu kalian. Baru wastaghfir li dzambik. Baru beristighfarlah. Istighfar itulah ucapan, adalah amalan. Makanya di sini kata Syekh rahimahullahu taala fabada'a bil qauli fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk punya ilmu dulu, baru setelah itu beramal. Ini yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk esok hari, coba dibuka halaman berapa ya? Halaman 3. Cukup sampai akhdaw wabila. Ya, cuma 3 paragraf aja. Ya, ketemu? Ketemu nggak? Mas Abdurrahman kasih tahu adiknya Anjasah itu sampai mana? Ya. Coba dibaca Mas Abdurrahman dulu. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nara. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Masuk Syekh. Rahimahullahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masaili wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wadalilu qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Barakallahu fiik. Mas Usama. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan
فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بارك الله فيك. Mas Syekh. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم مسلم ومسلمات تعلم ثلاث هذه مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.